Jadi ini banyak banget teman-teman yang pada nanya di kolom komentar, di DM Instagram, nanyain gini, Mas Hartono kok ceritainnya yang pahit-pahit terus, apakah di Korea itu nggak ada hal-hal yang pernah Mas Hartono alami manis atau indah gitu? Kira-kira pernah nggak yo? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu dan sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku bakal ceritain pengalaman manisku selama di Korea. Karena aku sering banget ceritain hal-hal yang pahit yo, yang sedih yo. Jujur, hal-hal pahit dan sedih itu tak sampein buat temen-temen, bukan untuk menakut-nakuti, itu ya sekedar sharing. Itu semua juga cerita dari temen-temen yang dialami teman-teman kita sesuai dengan realita. Tetapi selama di sini hal pahitku yang sudah tak ceritakan kemarin itu yo, buat yang belum yo silahkan ditonton. Selain itu sih justru aku di sini selama di sini lebih sering ngalami hal-hal yang manis, yang indah seperti itu. Bahkan makanya aku sampai betah sampai sekarang udah 5 tahun lebih ini jalan 2022 habis 2023 aku udah jalan 6 tahun. Masya Allah, nggak terasa. Karena emang aku selalu ketemu dengan orang-orang yang baik, alhamdulillah. Dan aku yakin bahwa aku ketemu dengan orang-orang baik itu bukanlah sebuah kebetulan. Semua juga udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahkan daun yang jatuh pun itu sudah menjadi takdir, sudah diatur sama Gusti Allah. Makanya ketemu orang-orang baik pun yuk sebuah takdir, tak bilang. Ya wis, langsung saja aku cerita ya, nggak ngalor ngidul daripada nanti kepanjangan juga. Jadi pas awal-awal aku di Korea itu 2017 bulan September itu aku sampai di Korea. Itu dijemput, aku juga udah mengalami hal yang sangat menakjubkan. Aku kaget dengan pemandangan di sini, terus dengan keramahan orang kantore. Habis itu diantar. Hari pertama aku ketemu seniorku itu juga udah sambutannya, seniorku itu menyambut aku dan dua temenku ini dengan gegap gempita, dengan wis kelihatan lah ini orang-orang baik semuanya. Dan terbukti ketika pas awal-awal aku ditaruh di asrama sama orang kantor itu kan dianterin, itu dibilangin ini di sini ini ada kamar kosong katanya. Tetapi pas aku mau masuk di situ ada alat-alat fitness itu, dan orang Sri Lankanya itu di situ kan orang Sri Lanka sama Indonesia di kamar itu. Orang Sri Lankanya itu suruh ngeluarin alat fitnessnya nggak mau. Nah waktu itu ada seniorku ini namanya Mas Indra. Ini Mas Indra ini sampai mau berantem gara-gara belani itu, suruh mindahin barang-barang orang Sri Lanka itu nggak mau. Mau digecek guys, beneran serius mau digecek, mau dihajar, diajakin baku hantam. Wah beneran. Tetapi akhirnya dilerai sama yang paling lama di situ, yang waktu itu udah di situ lama, pokoknya paling terlama di situ. Dan udah lama banget di Korea. Yang kemarin tak ceritain itu kalau aku butuh-butuh duit selalu dipinjemin, yang udah kayak pak deku sendiri lah anggap. Ya wes, akhirnya aku disuruh tidur sama seniorku tadi Mas Indra itu di kamarnya Mas Indra sama Mas Aris. Aku di situ sama temanku yang satunya juga. Kalau yang temen yang satunya yang Pak Udin ini di kamar yang sama Mas Rohiman, udah dapat kamar enak dia. Nggak, aku jadi berempat. Ya wes, nggak apa-apa. Dan itu sambutannya sangat baik guys. Terus habis itu aku kerja. Selama di kerjaan juga ketemu sama yang itu yang paling lama di situ. Aku ditaruh di mesin sebelah itu, kalau ada masalah juga dibelain sampai orang Korea marah-marah itu. Ini beliau ini juga belani aku, ngomong kalau ini masih belum tahu, nanti kalau udah tahu ini bakalan pintar kerjanya, nanti tak ajarin, dibilang gitu. Ya wes. Terus selain itu juga ini bener-bener senior yang sangat ngemong guys, karena di pabrikku itu dulu ada orang Indonesia itu banyak banget.
tak hitung yo. Pak D, terus Pak Buang, Mas Indra, Mas Aris, ada Mas Ndakleng. Yang di asrama ini 4 ini tadi. Terus ini yang di luar, Mas Ndakleng, ada Mas Koplo, ini orang Cilacap. Terus ada siapa lagi ya? Aku kok lupa ya. Terus pokoknya banyak orang Indonesia ini, banyak. Ada Mas Rohiman ini tadi, orang Tasikmalaya. Dan selain itu juga banyak banget, dan semuanya itu orangnya baik-baik guys. Dan yang paling sering tak ajakin curhat yo paling sama Pak D ini toh. Pak D ini setiap pulang kerja gitu curhat keluhan, ini kerjanya kesel ki karet iki gimana, wah bosen nih aku pengen menyerah seperti itu, tetapi tetap disupport, terus mau mendengar, jadi pendengar yang baik guys, seperti itu. Terus selain itu juga selama di kerjaan aku mengalami hal-hal yang indah-indah itu banyak. Selain kerjaanku berat, tetapi aku betah karena teman-temannya itu enak, kecuali orang-orang Mesir. Kalau orang-orang Mesir itu udah nggak tak anggap itulah. Yang baik-baik itu di dalam pabrik itu ada Nuna yang tukang motong-motong karet, itu aku sering banget kayak dibawain makanan gitu, disuapin, kadang dibawain roti, ditanyain mau kopi enggak, kalau misal mau langsung dibikinin gitu aja. Belum pas aku pindah nyuci karet itu yuk, cewek orang Korea, orang Filipina, orang Rusia itu sering banget ngasih makanan guys, nggak tahu. Bahkan sampai di kerjaan sini pun aku juga masih sering dikasih makanan sama orang Korea. Itu udah kayak di luar nalar banget, makanya aku kerja pun betah. Kan pabrikku pertama dulu banyak yo nuna cuma Korea, orang Rusia, ada orang Filipina, Vietnam gitu, banyak campur-campur. Terus selain itu juga apa ya, aku kok udah nggak begitu inget. Yang ingetku ya itu Pak D, ketemu senior Pak D itu yang orang Cilacap, itu bener-bener yo menuntun untuk di sini bisa menabung, menjadi sukses, bisa menjadi pendengar yang baik, nasihatin, nyupot hal-hal baik, ngasih tahu kalau misal di sini pergaulan itu bebas, hati-hati milih temen, ngasih tahu begitu. Terus gimana caranya bisa hemat, duitnya ditabung. Ini kalau misal yuk investasi mau diinvestasiin kemana, misal ada yang jual sawah gitu ya, seperti yang tak ceritain itu butuh berapa, itu tinggal ngomong gitu dok, dia butuh suntikan dana piro. Seperti itu Masya Allah. Bahkan itu yang tadinya nggak kenal sama sekali itu udah kayak malah kayak keluarga sendiri guys. Terus ada satu kejadian yang bikin aku inget banget, itu ketika waktu itu aku mau ikut silat guys. Aku ikut di perguruan silat, aku inget itu dilarang sama dia, nggak boleh, udah jangan silat buat apa kan. Tapi aku tetap ngeyel berangkat silat, hingga akhirnya pas silat itu aku menerima cedera guys. Kakiku tergilir sampai bengkak gede, itu juga dipijeti sama dia. Bahkan sebelum itu juga aku pernah pincang itu, kakiku disuruh ngerendam air panas terus dipijetin juga sampai sembuh. Yang kakiku bengkak itu juga sampai sembuh dipijetin, jadi nggak pijet kemana-mana, dipijetin sama Pak D ini guys. Masya Allah, aku nggak bisa membalas apa-apa, artinya nanti akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sih. So tahu kalau misal aku membalas gimana juga nggak mungkin bisa membalas kebaikannya, ketulusan hatine. Terus selain itu juga aku ketemu orang-orang kantor di pabrik pertamaku itu, orang kantornya juga baik-baik, perhatian, bahkan seragam itu langsung dikasih, sepatu juga ukurannya nggak pas dikasih, setiap sepatu mau rusak itu juga dikasih. Tahu musim dingin aku nggak pakai jaket, padahal kan aku udah dikasih jaket, itu loh diambilin jaket lagi, dikasih lagi. Aku yo piye ini, tak tampani apa enggak, aku udah dikasih. Aku nggak pakai jaket kan karena tempat kerjaku ki panas loh,
kemeringat, misal pakai jaket itu diambilin sama Nuna orang kantor, dikasih, ini jaket kamu mbak punya jaket. Aku padahal udah bilang udah punya, udah dikasih. Ya alhamdulillah sih, jadi makanya aku betah di sini yo. Terus selain itu ada hal-hal yang kalau orang sini misal sakit gitu ya, itu udah kekurangannya ya itu tok sih. Kalau misal kita sakit, orang sini tuh cuek, ngertine ya disuruh kerja gitu tok. Kalau misal mau pulang, pamitan pulang loh, ini palaku pusing. Dor dulu kan mandorku namanya itu ada Robocop tuh, di Parapi Robocop nama mandor. Mau pulang jam 3 ini kepalaku pusing, itu dipaksa disuruh kerja. Paling ya wis ngono kuwi tok. Selain itu juga baik, misal mandornya habis marah-marah juga Robocop itu pasti beliin kayak minuman gitu. Maaf aku tadi emosi, itu dibeliin minuman. Yang dibeliin bukan aku tok tapi kabeh gitu, kok no kabeh. Setiap gajian juga mandor yang pabrikku pertama itu ngasih, selalu beliin minuman, beliin ayam kayak gitu. Padahal gajinya aku tahu gaji dia itu sama gajiku itu sama. Yo mungkin karena Robocop ini, mandor ini nggak keluarga, nggak nikah dia statusnya, jadi umurnya udah sekitar 56an tapi nggak nikah. Orang sini banyak yang nggak nikah seperti itu guys. Baik, dia baik. Terus selain itu juga aku selama di sini sih, kalau untuk hal-hal yang pahit sama orang sini sih hampir nggak pernah lah yang kayak membekas banget. Paling di pabrik kedua itu tok. Di pabrik kedua pun sajangnya juga baik, isane juga baik. Itu isane juga nggak segan-segan ngasih minuman gitu, dibukain suruh minum gitu. Tapi isane kemarin kena kecelakaan, aku denger tangannya itu kegencet mesin decasting itu. Sini habis apa gimana itu. Padahal belum lama juga habis telepon aku. Dan di pabrik pertamaku itu aku sampai inget nama sajangku itu namanya Gunjungman. Waktu itu suka banget sama orang Indonesia emang. Dari pertama datang, bahkan setiap pagi itu selalu megang-megang pundakku. Dan sajang yang pabrik kedua pun sama. Kalau misal datang ke pabrik itu juga suka nanyain, suka ngelus-lus pundak, megang-megang gitu. Kesel nanyain gitu, indru gitu, il kencana ngono kuwi, bang kencana. Di pabrik ini anehnya, ini sajangnya juga sama, perhatian banget. Setiap pergantian musim itu selalu nanyain. Bukan cuma pergantian musim sih, ada kalanya datang ke pabrik itu selalu deket nanyain gimana kabarnya, nggak apa-apa, liburan kemana kemarin, Sabtu Minggu kemana, ngapain, kamarnya anget enggak. Termasuk kamarku ini kemarin dibenerin kan juga karena ditanyain, kamarmu dingin enggak. Aku ngomong kamarku dingin, pemanasnya rusak, dan langsung dikasih. Alhamdulillah banget. Itu semua aku yakin bukan sebuah kebetulan. Dan yang di ketemu Pak D juga bukan sebuah kebetulan. Ketemu semua orang-orang baik. Bahkan aku pernah mengalami ini, teman-teman mungkin nggak masuk akal ya. Aku pernah liburan ke Biselsan, waktu itu kesorean yo. Kesorean di sana kan udah nggak ada bis, taksi. Waktu itu aku belum tahu caranya manggil kakao taksi. Dan di situ itu ada tukang jualan kue ikan itu loh, bungupang. Itu mau kukutan, kita ditanyain mau kemana, mau pulang nunggu bis, bisnya udah nggak ada. Di taksi ada nggak ada, di sini nggak ada taksi. Anehnya guys, kita bertiga atau berempat kalau nggak salah, itu dikasih tumpangan numpang sama dia. Yo wes akhirnya kita bantuin beres-beres, terus kita numpang. Nggak masuk akal loh, orang Korea mau ngasih tumpangan cuma-cuma loh. Terus selain itu aku juga pernah ngalami ketemu sama orang Korea yang waktu pulang kerja dulu kan, aku di pabrik pertamaku ngontrak di luar guys. Aku juga yo nggak jarang lah kayak mandor itu, atasannya mandor malah justru. Itu aku pulang jalan kaki gitu, diajakin bareng, dianterin sampai rumah, sampai depan jalan gitu. Itu bukan cuma mandor itu tok. Kadang ada orang Filipina, itu orang Filipina kan cewek,
sama dijemput suamine kan, dia nggak bisa naik mobil, dijemput suamine, itu aku juga dikasih tumpangan loh. Kan aneh gitu. Padahal yang jalan juga bukan cuma aku tok, tetapi aku dikasih tumpangan. Orang-orang Mesir itu nggak ada yang dikasih tumpangan. Terus selain itu juga orang Rusia itu juga sering ngasih tumpangan. Masya Allah, aku jadi bener-bener yuk betah sih, alhamdulillah. Makanya karena banyak orang-orang baik seperti itu. Bahkan ini satu kejadian yang mungkin nggak masuk akal. Terakhir aku ke tempatnya Kang Toha, yang waktu itu posisi ATM ku udah mati tapi aku nggak sadar, untungnya masih bisa digunakan. Waktu itu aku naik bis bareng sama Ajuma Korea guys, sama Ajuma Korea itu naik bareng, dibayari, naik bisnya dibayari. Terus habis itu di terminal masih dibeliin kopi, dibeliin makanan snack ini. Terus habis itu dibeliin tiket, kan nggak masuk akal, dari Pohang sampai Daegu dibeliin tiket. Yang dibeliin tiket tetapi disuruh bayar dewe. Yo iyalah, orang tiket Pohang sampai Daegu itu loh berapa waktu itu, 14.000. Tak kirain dibeliin tiket itu dibayar pakai duit dia gitu, ternyata disuruh bayar sendiri guys. Yo alhamdulillah masih dibayarin yang naik bis dari tempat yang tua sampai terminal, sama dikasih tadi itu roti sama snack roti itu, sama dikasih kopi. Alhamdulillah sih, selalu ketemu orang-orang baik. Di sini juga temennya baik-baik semua. Di sini kamarnya ternyata juga satu orang sendirian. Dulu aku pabrik pertama aku juga fasilitas full. Bahkan pabrik pertama tak kasih tahu guys yo, itu pas tahun 2017 itu masih dapat jatah beras tiap bulan. Jadi tiap gajian itu ada beras sama telur seingatku. Itu hilang semenjak tahun 2018 gajinya naik. Dan aku bener-bener terima kasih pokoknya kepada semua orang-orang baik yang udah bertemu sama aku. Bahkan Pak D ini terakhir kali kemarin nanyain rumahmu udah sampai mana. Aku ngomong ini udah saatnya mau itu lo masang lantai guys. Masang lantai kan itu nanti tak kasih granito karena kemarin sempat terhenti. Terus Pak D nanyain butuh suntikan dana enggak. Alhamdulillah aku kemarin dipinjemin duit 6 juta won. Kan gak masuk akal. Ya wes guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Ceritanya udah 17 menit, nggak terasa ini teman-teman nanti pada ngantuk. Sebenarnya misal tak ceritain detail ketemu orang-orang baik itu banyak banget, nggak ada habisnya kayaknya. Yo sing paling tak inget yo cuma itu tok. Pokoknya untuk semuanya yang sudah baik sama aku, terima kasih banyak. Aku nggak bisa bales satu persatu, mudah-mudahan dibales Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik lagi. Untuk orang-orang yang tidak baik sama aku, terima kasih juga karena kamu telah mengajarkan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semoga kamu menjadi baik dan diberi kesehatan, sukses juga untuk semuanya, untuk orang baik dan orang tidak baik pokoknya kabeh. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu berbuat baik dengan cara like, komen dan juga enggak pokoknya teruslah berbuat baik. Karena di dunia ini sebenarnya banyak banget orang-orang baik. Terus kalau misal kamu nggak ketemu sama orang baik, jadilah salah satu orang baik itu. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subasito.